Lanjutan membaca buku The 7 Habits of Highly Effective People, episode 12. Mari kita mulai. Definisi kebiasaan. Untuk tujuan kita akan mendefinisikan kebiasaan sebagai titik pertemuan dari pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Pengetahuan adalah paradigma teoritis, apa yang harus dilakukan dan mengapa. Keterampilan adalah bagaimana melakukannya. Dan keinginan adalah motivasi, keinginan untuk melakukan. Agar sesuatu bisa menjadi kebiasaan dalam hidup kita harus mempunyai ketiga hal ini. Saya mungkin tidak efektif dalam interaksi saya dengan rekan-rekan sekerja saya, pasangan hidup saya, atau anak-anak saya karena saya terus-menerus mengatakan kepada mereka apa yang saya pikirkan, tetapi tidak pernah mendengarkan mereka. Jika saya tidak mencari sampai mendapatkan prinsip-prinsip yang benar bagi interaksi manusia, saya mungkin bahkan tidak mengetahui bahwa saya perlu mendengarkan. Walaupun saya mengetahui bahwa untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, saya benar-benar perlu mendengarkan mereka. Saya mungkin tidak mempunyai keterampilannya. Saya mungkin tidak tahu bagaimana untuk benar-benar mendengarkan orang lain secara mendalam. Akan tetapi, mengetahui bahwa saya perlu mendengarkan dan mengetahui bagaimana mendengarkan saja tidaklah cukup, kecuali jika saya mau mendengarkan, kecuali jika saya mempunyai keinginan. Mendengarkan tidak akan menjadi kebiasaan dalam hidup saya. Menciptakan kebiasaan tertentu mensyaratkan suatu upaya pada ketiga dimensi tersebut. Perubahan menjadi atau melihat adalah sebuah proses peningkatan. Menjadi mengubah melihat, yang pada gilirannya mengubah menjadi, dan seterusnya. Selama kita bergerak pada spiral peningkatan dalam pertumbuhan, dengan memperbaiki pengetahuan, keterampilan, dan keinginan, kita dapat menerobos tingkatan baru efektivitas pribadi dan antar pribadi sewaktu kita mendobrak paradigma lama yang mungkin merupakan sumber rasa aman semu selama bertahun-tahun. Perubahan ini seringkali merupakan proses yang menyakitkan. Ia merupakan perubahan yang harus dimotivasi oleh suatu tujuan yang lebih tinggi, oleh kesediaan untuk menomorduakan apa yang Anda pikir Anda inginkan sekarang untuk apa yang Anda inginkan di kemudian hari. Akan tetapi proses ini menghasilkan kebahagiaan, objek dan desain dari keberadaan kita. Kebahagiaan dapat didefinisikan, setidaknya sebagian, sebagai buah dari keinginan dan kemampuan untuk mengorbankan apa yang kita inginkan sekarang untuk apa yang kita inginkan pada akhirnya. Bersambung. Lanjut ke episode 13.